Insyaallah hari ini kita akan mengisi khutbah Jumat di Masjid Baitul Hasib. Ini tepatnya di Balai Diklat PKN Goa. Kita parkir dulu guys. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa kulli man ittaba'al huda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi dan lagi tiada putus-putusnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan demi kemuliaan yang Allah berikan kepada kita. Pertama, kita mendapatkan waktu yang mulia pada hari ini, di hari Jumat. Memperbanyak syukur dan selawat, insya Allah kita mendapat banyak manfaat, terhindar dari mudarat. Manfaatnya berlipat-lipat. Sekali berselawat 10 kali balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan berikutnya, kita berada di tempat yang mulia, di rumah Allah, di masjid ini, Masya Allah. Dan yang ketiga, mendapatkan kemuliaan yang ketiga ini adalah berkumpul bersama orang-orang yang mulia. Tidak semua orang mampu melangkahkan kakinya walau mendengar azan hayya 'alas shalah, namun hanya hati yang beriman yang mampu sensitif dengan panggilan Allah. Maka kesyukuran ini, ketiga kemuliaan ini yang Masya Allah kita mesti syukuri setiap kali kita mendapatkan setiap Jumat, apalagi setiap harinya, Masya Allah. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat fenomena yang terjadi di negara kita. Kita tahu bahwa kondisi saat ini benar-benar terjadi perubahan 180 derajat. Dulu bisnis yang begitu hebat tiba-tiba jatuh. Banyak sekali kejadian. Tokonya jadinya sepi sekali. Ada banyak yang mengeluh, Ustaz, pelanggan saya tidak ada lagi, kurang sekarang. Ada lagi yang sedang bagus-bagusnya karirnya di kantor tiba-tiba dimutasi, bahkan diberhentikan, di PHK. Belum lagi kejadian yang lain, ada juga bisnis yang akhirnya ditipu. Sudah deal-dealan sebelum Maret 2020 tiba-tiba kabur. Belum lagi banyak kejadian yang lainnya. Banyak yang sakit, tiba-tiba sakit, padahal sebelumnya tidak pernah sakit. Lalu di kehidupan yang lain, di masa yang sama, di masa pandemi, di masa resesi, ternyata tidak mengurangi rezeki. Volume rezeki tidak akan pernah berubah apapun yang terjadi, walau itu masa pandemi dan resesi. Terbukti di sisi kehidupan yang lain ada yang omset bisnisnya bertumbuh,
naik, bahkan lebih besar lagi penghasilannya dibandingkan sebelum pandemi. Banyak kejadian. Ada yang akhirnya menang tender, ada banyak sekali. Jadi di sisi yang lain, kenapa bisa terjadi kehidupan yang berubah drastis? Ada yang semakin buruk, ada yang darinya baik menjadi buruk, ada yang dari buruk menjadi baik. Mari kita pelajari ini. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Maka judul khutbah pada kesempatan yang mulia ini adalah bagaimana kita menyikapi setiap kehidupan, baik itu buruk ataupun baik. Maka lihatlah orang-orang yang dulunya sering dapat pujian, tiba-tiba tumbang. Sebenarnya ketika kita dipuji, kita jangan terbang. Sikap kita sebagai muslim, dipuji jangan terbang, ketika dihina jangan tumbang. Sekarang walau tanpa dihina sedikit pun tumbang sendiri. Jangan sampai kita hidup menunggu pujian, barulah kita semangat. Maka ada ayat yang mesti kita pelajari, ada pesan cinta dari Allah Subhanahu wa taala sebagai kabar gembira dan juga sebagai peringatan. Dalam surah Al-Anbiya, surah ke-21 ayat 35. Apa bunyinya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Abluwakum ayyukum bisyarri wal khairi fitnah. Wa ilaina turja'un. Coba kalau kita buka ini sampai di rumah atau setelah sholat Jumat, buka baik-baik ayat 35 surah Al-Anbiya ini. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluwakum bisyarri wal khairi fitnah. Ada 3 pesan Allah dari ayat ini. Pertama tentang pesan bahwa kita pasti semuanya mati. Tapi kita tidak bahas kematian hari ini. Nanti pada saat biasa kita dengar acara mata azia dari para ustadz, mungkin lebih tepatnya, lebih detailnya nanti mereka yang menyampaikannya. Pesan yang kedua adalah wa nabluwakum bisyarri. Apa pesan Allah? Kami akan menguji kalian, kami akan mengujimu. Dengan apa? Keburukan. Di ayat yang lain banyak sekali keterangan-keterangan tentang apa yang diuji oleh Allah. Diuji dengan apa? Di surah Al-Baqarah ayat 155, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nabluwakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus wath thamarat wa basyiris sabirin." Bayangkan, kita ini pasti dan pasti Allah sampaikan, kalian ini, kita semua pasti dan pasti, tidak mungkin tidak. Apa kepastian yang akan menimpa kita? Allah akan uji kita dengan apa? Sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Namun ada kabar gembira setelah itu. Wa basyiris sabirin. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Maka sikap kita pada saat diuji seperti kondisi pandemi ini adalah nggak ada cara lain, sabar. Kita tahu filosofinya kelapa, sehingga bisa menemukan saripati di dalamnya. Kelapa ketika jatuh itu sakitnya luar biasa. Kalau kita berada di posisi kelapa, jatuh dari pohon tingginya kurang lebih ada 5 sampai 10 meter, itu luar biasa jatuhnya. Ketika jatuh begitu, apakah ujiannya selesai? Tidak. Dia harus dicabik sabutnya. Sakit rasanya, Pak. Apakah selesai ujiannya sampai situ? Ternyata belum. Batok kelapanya itu harus dipukul
Sakitnya luar biasa. Apakah selesai ujiannya? Oh, belum. Ternyata belum. Setelah batu kelapanya dipukul, itu harus dicabut. Apanya? Isinya. Apakah selesai sampai situ? Belum ternyata. Dia diparut. Ujiannya belum sampai di situ. Apakah selesai? Belum. Diperas. Setelah diperas baru dari situ keluar saripatinya. Apa itu? Santannya. Kita ini sedang diuji sehingga keluar santan diri kita, yang terbaik pada diri kita. Maka lihatlah kelapa saja itu tidak ada yang sia-sia di setiap bagian yang sudah tadi dicabut. Sabutnya masih bisa digunakan untuk keperluan yang lain, untuk membakar sate misalnya. Luar biasa. Batok kelapanya pun masih bisa difungsikan. Air kelapanya bisa melepaskan dahaga dan menyehatkan tubuh kita. Luar biasa. Walaupun diuji, ternyata ada pesan cinta berikutnya. Inilah hikmah pesan yang ketiga dari Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anbiya ayat 35 ini. Wa nabluwakum bisyarri wal khairi fitnah. Ternyata setelah keburukan itu ada kata wal khairi. Diuji juga dengan apa? Dengan kebaikan, dengan kemenangan, dengan kesuksesan, dengan apa yang kita dapatkan, nikmat-nikmat Allah. Tapi belum selesai itu, sebagai fitnah, sebagai cobaan. Jadi ada kabar baik. Kabar baiknya adalah sebagaimana dalam surah Al-Insyirah yang sering kita dengar dari para imam. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Ternyata ada kabar baiknya, setelah kesulitan ada kemudahan. Bahwa setelah kesulitan ada kemudahan. Allah mendahulukan dulu ujian susahnya. Jadi hari ini kita sedang diuji. Siapa yang punya mental pemenang? Diuji kita sebagai kelapa tadi yang sampai keluar saripati terbaik kita, mengeluarkan santan terbaik pada diri kita. Maka sebenarnya bukan keburukan yang sebenarnya ujian, karena pasti dan pasti kita akan melewatinya. Namun yang banyak gagal itu ketika diuji dengan kebaikan, diuji dengan kemenangan, diuji dengan harta yang banyak, diuji dengan tahta yang sudah didudukinya, diuji dengan banyak hal, nikmat-nikmat Allah yang lainnya. Maka inilah fitnah yang sebenarnya. Kalau keburukan banyak orang yang lolos, gagal bisnisnya banyak yang lolos, bangkit sukses, tapi setelah itu apakah sikap kita masih sama seperti dulu? Jangan sampai kita malah ketika kita menang, kita malah tinggi hati. Saat kalah, kita sakit hati. Lucu sudah. Mestinya apa? Pemenang sejati tidak seperti pecundang sejati tadi. Kalah, sakit hati. Menang, tinggi hati. Mestinya apa? Sebagai pemenang sejati, sebagai orang beriman, ketika kita kalah, kita lapang dada, kita lapang hati. Menang, kita tetap rendah hati. Maka kita belajar ada hikmah dari dua sosok orang yang sangat kaya yang diabadikan di dalam Quran, yakni Qarun dan Nabi Sulaiman. Qarun ini diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sulaiman pun begitu, sama-sama orang yang sangat kaya dan raya. Tidak ada apa-apanya harta kita yang kita miliki, rumah yang kita miliki, mobil yang kita miliki itu secuil kayak tai kukunya kita itu, dari harta yang mereka miliki. Tetapi bagaimana sikap mereka ketika mendapatkan harta, ujian kemenangan, ujian kemegahan, ujian kesuksesan. Ini yang banyak gagal nih. Mari kita belajar. Ketika Qarun mendapatkan nikmat harta, ini yang harus kita hindari sikapnya ini Qarun. Makanya jangan heran ketika kita ini pengejar harta karun, ini harus diubah ini. Dalam bahasa Inggris disebut treasure. Tapi kenapa kita ini menerjemahkannya menjadi harta karun? Hartanya Qarun. Naudzubillah. Kenapa kita mengejar-ngejar hartanya Qarun yang sudah tenggelam? Kenapa bukan hartanya Sulaiman? Yang dimana perbedaan sikap mereka saja sangat berbeda. Mari kita lihat. Diabadikan dalam Quran.
Dalam surah Qasas ayat yang ke-78, surah Qasas ayat 78. Sikapnya Qarun ketika dapat harta yang banyak, melimpah, bahkan Al-Goje itu ketika mengangkat kunci hartanya saja, gudang hartanya itu mesti diangkat 10 orang. Kuncinya saja itu. Baru kuncinya saja itu. Apa firman Allah Subhanahu wa taala mengabadikan perkataan Qarun? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama utituhu ala ilmin indi. Apa sikapnya Qarun ketika dapat harta? Sesungguhnya, dia berkata, sesungguhnya aku hanya diberi harta itu, harta yang banyak itu, karena ilmu yang ada pada diriku. Na'udzubillah. Ternyata menyombongkan diri dengan ilmu yang dia dapat untuk mendapatkan harta, maka itulah kegagalan yang sejati. Itulah kebangkrutan sejati. Maka jangan heran orang yang menyombongkan dirinya karena mengatakan jago kak. Kenapa kau bisa sukses? Ketika diwawancarai orang-orang, kenapa anda bisa berhasil? Oh, karena saya punya ilmu. Ketika anda menyampaikan karena ilmu, maka disitulah kesombongan yang sebenarnya seperti Qarun. Karena ilmu katanya, karena jago kak, karena saya belajar, karena hebat kak. Maka inilah yang menyebabkan tenggelamnya hartanya Qarun. Jangan sampai kita miliki sikap kesombongan, membanggakan diri karena kita hebat. Padahal itu nikmat dari Allah, bukan nikmat dari ilmu kita. Bukan ternyata. Maka bagaimana sikap sebaliknya dari sosok yang begitu kaya raya? Bahkan tidak ada yang bisa mengalahkan kaya rayanya Sulaiman. Bahkan diabadikan dalam Quran, tidak ada yang mampu menyainginya walaupun orang terkaya di dunia saat ini. Jeff Bezos pemiliknya Amazon, Bill Gates pemiliknya Microsoft, semua orang terkaya pun tidak mampu menyaingi. Bayangkan Jeff Bezos itu dicatat 200 miliar dolar kali mikir 15.000 rupiah. Ternyata Nabi Sulaiman alaihi salam ketika mendapatkan harta, sikapnya dia menyebut apa? Ketika dapat harta, diabadikan dalam Quran surah An-Naml ayat yang ke-40. Apa kata beliau ketika dipuji, ketika ditanya apa rahasia suksesnya? Bagaimana sikapnya? Nabi Sulaiman berkata, "Hadza min fadli rabbi." Coba diulang itu dalam hati kita. Hadza, coba kita ulangi di hati kita. Tidak perlu bersuara. Hadza min fadli rabbi. Ternyata perkataan ini diabadikan, begitu disanjung oleh Allah, begitu disukai oleh Allah. Karena kenapa? Hadza min fadli rabbi. Semua nikmat ini, semua harta ini, apa kata Sulaiman? Ini karunia dari Tuhanku. Dari Tuhanku, dari Rabbku, bukan dari kerja kerasku, bukan karena ilmuku, bukan karena hebatku, bukan karena partnerku. Dia membanggakan tetap Allah, tetap dakwah kepada umatnya, kepada manusia. Ketika apa yang kita dapatkan tetaplah menyebut Allah. Maka keberhasilan yang sesungguhnya ketika kita paham bahwa ujung dari hidup kita wa ilaina turja'un, masih di ayat yang sama, di ayat 35 Al-Anbiya, sebagaimana di awal kita bahas. Wa ilaina turja'un, karena kepada Allah lah kita dikembalikan. Karena kita paham bahwa ujung dari hidup kita pasti kembali. Akan dihitung amal kita. Apakah kita sombong ataukah kita rendah hati? Takabur atau kita bersyukur? Karena insya Allah pandemi ini ujian kecil, ujian kecil. Yang ujian terbesar ketika dapat memiliki semua keberhasilan. Karena ujungnya akhir zaman itu semuanya jadi kaya raya. Tidak ada yang mau menerima zakat lagi, tidak ada yang mau menerima infak lagi, tidak ada lagi yang mau menerima harta orang lain. Bahkan dia tolak-tolak, jangan, saya sudah kaya, saya tidak mau menerima. Di ujung akhir zaman nanti, sebelum kiamat terjadi, semua kondisi kita akan menjadi kaya. Maka yang diuji adalah apakah kita tetap beriman kepada Allah, apakah kita tetap bertakwa kepada Allah, dan apakah kita tetap rendah hati terhadap iman, takwa, ilmu yang kita miliki. Insya Allah kalau kita bisa melewati ini, kita berhasil. Di masa pandemi ini tidak akan pernah mengurangi volume rezeki. Apapun resesinya, apapun kondisinya, insya Allah kita bisa melewatinya dengan apa? Kerendahan hati,
dengan apa? Bersyukur selalu kepada Allah dan bersabar kalau kondisi kita saat ini sedang diuji dengan nikmat harta yang sedang kurang. Semoga bermanfaat, semoga menjadi pelajaran buat kita semua. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Video ini dipersembahkan oleh Haromain, minyak terapi plus ruqyah.